warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelompok 11 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nedi Henry SE, MSI, AK, CA, ASEAN, CPA, CPA, CRA. Sebelum kami lanjut ke pembahasan yang akan kami sampaikan, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Dina Dana Asi dengan NPM 246300022. Selanjutnya ada Nela Agustin dengan NPM 246303030. Lalu ada Berliana Mianovita dengan NPM 246300004. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Pokok-pokok perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank konvensional merupakan bank yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum konvensional merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang berfokus pada bunga atau interest sebagai instrumen utama atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkaian meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah. Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha beroperasi berdasarkan hukum syariah atau Islam dengan prinsip utama menghindari riba atau bunga, mahar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Selanjutnya, jenis-jenis bank. 1. Menurut kegiatan usaha. 2. Menurut kepemilikan, terdiri dari bank pemerintah atau negara, bank swasta, bank pembangunan daerah, bank asing, dan bank campuran. 3. Menurut target pasar, terdiri dari bank komersial, bank retail, bank korporasi, bank investasi, bank syariah, dan bank digital. 4. Menurut cara penentuan harga. Prinsip bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional terdiri atas 7 prinsip. Yang pertama prinsip keuntungan, yang kedua prinsip bunga, yang ketiga prinsip kepercayaan, yang keempat prinsip likuiditas, yang kelima prinsip rentabilitas, yang keenam prinsip universalitas, yang ketujuh prinsip kehati-hatian. Lalu ada prinsip bank umum syariah yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip mudharabah, yang kedua ada prinsip musyarakah, yang ketiga ada prinsip murabahah. Perbedaan transaksi dan produk. Bank konvensional, produk utamanya mencakup pinjaman dengan bunga, deposit berbunga, kartu kredit, dan produk keuangan lainnya yang melibatkan bunga. Bank syariah, produk utamanya meliputi akad-akad seperti mudharabah atau kerjasama bagi hasil, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, hijarah atau sewa, serta qard atau pinjaman kebajikan tanpa bunga. Selanjutnya ada resiko transaksi pada bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama ada bank konvensional, di mana resiko utama berada pada nasabah yang diwajibkan membayar bunga dan pokok utang, terlepas dari apakah usaha tersebut untung ataupun rugi. Yang kedua ada bank syariah, di mana resiko utamanya ditanggung bersama oleh bank dan nasabah, terutama dalam skema bagi hasil pada mudharabah dan musyarakah, yang di mana hasil bisnis tersebut menentukan laba yang dibagikan. Selanjutnya ada pendirian dan alokasi dana pada bank umum, di mana pendirian bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku bank sentralnya. Pemberian izin untuk mendirikan bank umum ini dilakukan melalui 2 tahapan, teman-teman. Yang pertama ada persetujuan prinsip dan yang kedua ada izin usaha, di mana persetujuan prinsip harus mempunyai rancangan akta pendirian pada badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, dan memiliki data kepemilikan baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Yang kedua ada izin usaha, di mana izin usaha diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan dengan beberapa syarat yang harus disertakan.
Lalu ada alokasi dana pada bank. Yang pertama ada penyaluran alokasi dana pada bank konvensional yang pada dasarnya penyaluran dana ini meliputi berbagai bentuk. Yang pertama ada cadangan likuiditas, yang kedua ada penyaluran kredit, yang ketiga ada investasi, dan yang keempat ada aktiva tetap dan inventaris. Yang dimana keseluruhan penyaluran dana pada bank konvensional ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas dan menjaga kestabilitas keuangan bank dalam jangka panjang. Lalu ada penyaluran alokasi dana pada bank syariah, yang dimana sumber dana yang diterima dapat meliputi beberapa prinsip, diantaranya yang pertama ada jual beli yang meliputi murabahah, istinah, dan salam. Yang kedua ada bagi hasil yang meliputi mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada ujrah ataupun upah, di mana prinsip-prinsip ini dirancang agar transaksi keuangan tetap sejalan dengan hukum syariah yang menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Nah, jadi teman-teman, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar, baik dalam prinsip operasionalnya, produk, resiko transaksi, dan tujuan sosialnya. Bank syariah berfokus pada kebermanfaatan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan bank konvensional lebih terfokus pada keuntungan finansial yang semata.